Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti-henti atau tidak pernah terputus untuk kita ucapkan. Karena dari pembahasan kita yang kapatang, salah satu inti dari ketakwaan itu adalah mensyukuri segala nikmat Allah dan tidak boleh menkufuri. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia dari zaman yang gelap gulita, gelap karena gelapnya hati, diberikan dengan cahaya hidayah sehingga manusia diarahkan kepada jalan kebenaran. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita ulang puluh kaji kita masuk kepada ayat 100 surah Ali Imran. Kalau ayat 103 yang kapatang adalah perintah awak berpegang teguh kepada tali agama Allah, supaya awak jangan pacah, jangan awak bercerai-berai, jangan awak heboh, jangan awak batangka, jangan awak bercakap. Karena memang nikmat yang Allah berikan itu adalah kedamaian, persaudaraan, persatuan. Mangko di ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Ta'ala, wal takum minkum, dan hendaklah ada sebahagian di antara kamu atau umat yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh dengan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itu dikategorikan sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Ada perintah bahwa sebahagian di antara kamu, itu kan sifatnya fardu, tetapi itu adalah fardu kifayah. Jadi karena makna min di situ tu adalah mengisyaratkan fardu kifayah. Tetapi meskipun demikian, supaya di antara waktu ada yang berperan, orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Kok juru dakwah lah namanya. Kok orang mengingi ana-mana lupa lah namanya. Manganan sagalo nendak takana supaya takana. Berarti ada peran-peran tabligh, ada peran-peran mengingatkan bahwa nilai-nilai kebaikan yang dikerjakan berdasarkan panduan Al-Quran dan Sunnah itu adalah bermanfaat bagi diri manusia. Kalaulah bermanfaat bagi diri manusia, berarti bermanfaat untuk masyarakat dan alam semesta. Kalau nilai kebaikan itu ada di dalam setiap diri manusia, manusia berbuat baik, berarti menguntungkan bagi dirinya. Kalaulah setiap diri berbuat kebaikan, tentu masyarakat menjadi baik. Kalaulah setiap masyarakat berbuat baik lah menjadi baik, berarti dunia atau negara, warga negaranya menjadi baik. Kalaulah baik berarti damai. Baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah itu adalah negeri yang aman sentosa, damai, elo-elo gemah rifah loh jinawi. Nah, itu bahasa orang Jawa. Gemah rifah loh jinawi. Kalau bahasa orang Piang mana tuh? Padi masak, jaguar mupiah, taranak baka kambang. Aku nan buntiang kola banak taruh je. Aku nan ditanam sadonyo menjadi tanahnya dingin aye tawa. Kok batanam padi namun punya gadang-gadang. Buahnya banyak. Kan itu kalau ndak manusia saudara. Bahan kailo lah. Jadi memang kalau seandainya diri manusia itu baik, hasilnya memang baik. Bagi orang peternakan contohnya, dalam nyoba taranak, ternyata jiwa dari peternak itu sendiri, kalau baik, itu memang baik loh bagi taranak. Perasaan dari peternak itu sendiri, itu memang ada connect elojo hewan ternak. Timbal balik. Kalau marabu-rabu aja teranak tuh nak muah lo jadi nak muah lo stres lo Jadi teranak kok pakai stres lo. Aduh lo psikologi ternak. Lebih tinggi stresnya. Lebih tinggi lo stresnya. Memang berbeda kalau nyo nak daging makan langsung drop daging asli. Kalau huwa puasa ya gak sa 3 hari gini apa hari ya. Tapi kalau awak sayang tetap memberikan yang terbaik. Itu berarti ada kecil orang bahasa kampus ada korelasi antara jiwa dari peternak terhadap psikis dari hewan ternak. Jadi ada lo psikis ya. Kalau awak marabu-rabu aja berang-berang nak senyum stres loh. Kalau stres itu stop lah. Enak sendiri ya. Takah tulut tanam-tanaman. Tanaman takatulo dicacal liat dia tadi sanang lo nya dicacal liat kau. Jadi awak ko kalau lagi disapu-sapu ya. Kalau dicacal liat je sanang lo nak awak. Takatulo tanaman tentu tanaman apa ala ko kacang panjang lah nemu Aku tomat lah nemu diawai dibarasihan dijaga. Kecilnya jagalah diriku, rawatlah diriku. Aku akan memberikan manfaat yang luar biasa bagimu. Sudah ada penelitiannya tuh. Tanaman pun ada yang diteliti dengan dengan musik yang lembut, dengan pengajian kalimat Allah. Ada yang dengan itu dengan musik yang menghentak. Tapi akan tetap bertumbuh yang dengan kalimat Allah. Itu sudah ada penelitian. Lah dulu riset dulu penelitian. Jadi bahasa awak bahwa tanam-tanam atau ternak yang diintervensi dengan kalimat-kalimat yang thayyibah itu akan memberikan kebaikan bagi hewan ternak. Itu dibandingkan dengan musian joget reggae musik itu. Musik yang lupa lah besoknya kok. Itu justru malah di Amerika tuh musik disco Jadi banyak penelitian di luar negeri itu riset orang tak manusia aja nanya riset jo ternak di tanam-tanaman. Mereka punya data bara debit air bariko semacamnya teliti karena concern mereka dengan itu. Jadi anak pun ketika nyolahi ya kemudian diperdengarkan kalimat-kalimat ayat-ayat Allah, itu daya dabit, daya ingatnya terhadap Al-Quran itu lebih kuat dibandingkan ini bila gue 5 menit lagi anak cucu kene 5 menit lah gue pokoknya nanti kata-kata itu memang punya pengaruh. Maka berarti di antara kamu harus ada yang berperan menjadi juru dakwah. Terutama adalah setiap diri kita orang tua itu menjadi juru dakwah kepada anaknya. Kamu konyo madrasat al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru yang pertama.
Guru yang pertama itu adalah ibu. Berarti ibu itu adalah termasuk orang yang menjadi juru dakwah terbaik. Jadi memang tidak seluruhnya melarang-larang. Dia cari kau sudah nak buliah, ternyata itu punya pengaruh loh kak. Jiwa anak, ke psikis anak. Jadi anak menjadi takut, anak menjadi tidak percaya diri, anak kemudian tidak pede, gampang kasadoe je, tidak punya keberanian. Jadi ba'a cara mendidik awak terhadap anak awak takatulah sile. Takatulah awak ba'a cara awak manu tanaman awak dan segala macamnya. Memang harus ada juru dakwah dai yang menyuruh kepada kebaikan. Jadi anak diajarkan bagaimana ketauladanan. Kemudian menyuruhnya tentu jo pasuruhnya. Suruh jo pasuruh itu adalah ketauladanan nak, baca Quran nak. Cara dimulai dari baca Al-Quran. Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Wa baca bahwa di situ pesannya adalah di antara kamu harus ada orang yang mengajak kepada kebaikan. Meskipun itu di dalam tafsir para ulama makna dari minkum itu adalah sebahagian di antara kamu. Artinya dimaksudkan adalah tidak semua umat. Tetapi setidaknya sebagai orang tua tentu berperan ke arah itu. Mungkin yang sebagian itu adalah berperan juru dakwahnya untuk umum. Istilahnya dak kasadoe nama menjadi juru dakwah, kasadoe juru dakwah sadoe sialonan nan di rumah kan gitu. Tetapi di setiap diri awak itu adalah juru dakwah. Setidaknya juru dakwah bagi anak-anak keluarga awak. Karena memang seluruhnya peradaban itu dimulai adalah dari keluarga. Masyarakat itu adalah dimulai dari keluarga. Maka peran utama adalah menjadi juru dakwah atau pengajak kebaikan di keluarga. Mengajarkan gemar infak sedekah, kemudian gemar syukur memberi. Kan itu ketauladanan itu. Ketauladanan nampak dia mak wak takatu, abak wak takatu. Maka anak itu adalah harus meneruskan nilai-nilai tradisi kebaikan yang dikarajon dari orang tua. Meninggal ya jun dua apa biasa. Biasa yang dilakukan dari orang tua dilanjutkan. Sedangkan sahabat dari Nabi saja melanjutkan tradisi kebaikan dikarajon dari Nabi. Kan ada contohnya ada orang Yahudi buta dan duduk di simpang jalan itu. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, dilanjutkan oleh sahabatnya Abu Bakar Siddiq memberi makan orang nan butuh orang Yahudi yang karajo mau popek menceracui Nabi je. Mengecek dari luar kan. Tapi itu adalah tradisi kebaikan yang dikarajon oleh Nabi, dicaliak diketahui oleh Abu Bakar sahabatnya. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia dilanjutkan oleh beliau. Apalagi orang tua awak. Orang tua awak yang suka bersilaturahim, orang tua selalu melaksanakan solat sunat khusus tertentu, kemudian suku membantu, contohnya suku membantu panti ko, membantu pesantren ko, membantu anak ko, lanjutkan. Kan itulah pembuka rezeki. Yang kadang-kadang diajarnya babek bayi takatu berbagi seperti itu, sama jo seperti mengeluan ayah kan ada contoh awak mah seperti ayah dalam semua tu. Ayah dalam semua tu kalau nak dikeluan aku muah busuk babaun mangko dikeluan mak keluar masuk lo ayah yang baru. Ditimbo ayah tu tadi, ditimbo ama diganti lo jo ayah yang baru, nak lebih segar, lebih baik. Takatulah awak suka berbagi, dikeluan awak diberikan awak, dapat lo yang baru yang lebih baik. Tapi kalau tidak disimpan dia yang menjadi kotor, menjadi kumuh, menjadi busuk babaun lo tu lain. Lah wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu ummatun, sebagian umat yang mengajak. Kata-katanya adalah mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Kan itu istilahnya. Jadi mengajak bukan mengejek. Mengajak itu dengan cara yang baik, kemudian narasinya kata-kata yang baik. Kemudian merangkul tu dibawa
bukan memukul. Justru kalau memukul dengan kekerasan justru orang semakin lari, orang akan semakin menjauh. Tetapi kalau kita rangkul, kita libatkan, mereka merasa dihargai. Kalau merasa dihargai tanpa diajak, tanpa dipaksa, kemudian ada kesadaran bagi dia. Contoh-contoh dakwah Nabi itu, ada orang nan jahit ke Nabi, ada orang nan karajo meludah Nabi je. Tapi Nabi Muhammad justru bukan memukulnya ketika orang tu sakit. Sakit orang nak mengejek Nabi itu. Orang nama liu ludah Nabi itu sakit Apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkunjung. Nabi datang tangan kosong lah dulu pebuah tangannya di bawah. Kira-kira ba'a ketumbuh dewa takatu ba'a ganti. Nak terharu, nak makasih awak jahit ke orang tu. Kemudian orang tu tiba ketika awak sakit. Baki kira perasaan awak pasti terharu awak. Wa malu awak, terharu awak. Oh ternyata orang yang salamoko awak sakiti, orang yang salamoko awak ejek-ejek, ternyata tidak seperti yang awak bayangkan. Awakku kan terpengaruh hanya dengan kata-kata orang lain. Alun wak caliak banalai, alun wak dalami banalai, awak baru sakwa sangka, baru persepsi. Itu pun berdasarkan informasi dari orang lain. Kecil orang kini kok data sekunder, data dari orang lain, belum data primer, belum berdasarkan observasi awak, belum berdasarkan pengamatan awak, belum berdasarkan hasil wawancara awak. Ketika awak dalami bana, ketika awak tulis bana, ternyata tidak seperti yang awak bayangkan. Kalau letak kata itu malu awak, membuat muka, malu awak. Jadi oleh karena itu Nabi Muhammad kelebihannya di situ, dia tidak mengejek, tetapi adalah mengajak. Dia tidak memukul, tetapi adalah merangkul. Kalau takatu orang lah langsung dia, ya Allah, luar biasa dirimu wahai Muhammad, luar biasa kepribadianmu. Hari ini aku menganut Islam, bimbang ambo membaca 2 kalimat syahadat. Inyo takak inyo sadarnya le. Karena di pasal-pasal na dulu. Oh, ketika sakit, buang dulu ketika cegah ada yang ludah-ludahan. Akhirnya saya lah. Aku tu jelai dan tumbuh lah itu. Tidak begitu yang dilakukan. Jadi mengajaknya itu adalah dengan menggugah orang lain, menggugah kesadaran orang lain. Orang tu je sadar surang lain. Deh luar biasa. Inyo bergumam kecil orang kini. Inyo bergumam di dalam hati le. Deh luar biasa kepribadiannya. Memang layak menjadi panutan. Ikulah nasabanai. Itu kehebatan Nabi Muhammad. Tentu abok lo ke diri awak Abok lo ke diri awak tuntuang taturi lo awak nak. Yo indak na awak no panuh kateh setidaknya mengarah ke situ. Wak preso lo diri awak. Mongko kaji ko baca, kaji ko ulang-ulang, kaji ko ingin supaya setidak-tidaknya takkan nala dewa. Ndak do gunu awak baleh dendam do. Ndak do gunu awak baleh dendam. Baleh dendam tu akan baleh dendam. Contohnya Nabi Muhammad di ludahnya orang tu. Terus kajalu ludah lo orang tu. Apakah akan akan terlampiaskan hilang tak ia ludah yang pertamanya di ludah orang tu tadi setelah ludah orang tu? Tidak. Jadi mengkue nah setan tu kan dia bisikannya pantang kalah amuang tu je. Ludah lo je. Iya bili tu ada dalam diri awak. Di situ tu lah pengendaliannya. Ayo. Itu kan itulah mangkonyo kita di kana-kana dewa liak wa ulang-ulang kaji awak ko ikolah nama membuat pada akhirnya setidaknya menggugah diri awak. Kalau nanti dalam diri awak tu mangko awak mengaji diri, awak mengaji tasawuf tu, awak mengaji tarikat itu kan memeluan hati, memeluan jiwa. Karena kasado di situ letak asado. Nana muai bingi, nana muai sakit hati,
Nama-nama dengki. Di situ letak. Itu mengaji awak sifat diri. Bagaimana sifat di dalam diri awak ku ada ruh tamyiz. Ada nan sifatnya nan buat itu ada dalam diri awak. Ada lo nan elok sabita. Mangko dalam Al-Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri awak ko diilhami dua, fujur cek takwa cek, nan buruk cek baik cek. Ada dalam diri awak tu mangko di dalam tubuh kasa awak ko, tubuh nan kasa ko kan diumpamakan seperti Makkah. Makkah tu tampek. Di dalam Makkah itu ada Muhammad dan ada Abu Jahal. Ada nan elok dan ada nan elok. Nah, Nabi yang Muhammad itu adalah mengajarkan kebaikan, dan Abu Jahal itu adalah mengajarkan kejahatan. Ada di dalam diri awak. Ada akal dan ada nafsu. Disitulah terjadi tarik pertempuran di dalam diri awak. Diri awak kau sendiri aja kan, yo nak ya, encak nak ya. Kan ada tarik menarik. Tapi nak tarik ada, tapi utak awak tu dipengaruhi. Awak ko kaji awak ko ilmu awak ko mengian ko. Tapi ya dulu tarik je le. Namuah tu doh. Muah tu awak takah tunya majan awak tu. Itulah kira-kira kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan dalam diri, dalam kehidupan awak mengajarkan model-model yang pantang ayah jin dua dan tu mah je. Kan dia kata pantang ayah jin dua dan tu mah. Banyak mengalah. Awak lah kira kalahnya andia nak awak tu mah je. Andia lah nak andia lah awak dari Andia dari koncek lah je. Itulah nanti dibayang-bayangnya. Nah oleh karena itu balai dengan Allah Ta'ala tetaplah kamu istiqomah mengajak kepada kebaikan. Berarti melakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan ajaran-ajaran Islam. Takhalluqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pemaaf, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang. Barapun banyak dosa manusia, barapun banyak kesalahan manusia, sepanjang manusia mau meminta ampun akan diampuni di Allah Ta'ala. Maka katulah awak barapun akabanci awak kau orang barapun orang tu jahit kau awak lapangkan jiwa awak lapangkan hati awak bahwa kata-kata maaf itu penting. Jadi awak mau meminta maaf dan mau memaafkan. Mau orang memaafkan awak tu tidak terserahlah, awak mau berani meminta maaf. Kalau salah awak minta maaf awak, gentleman jawab. Yo salah ambo. Masalah ambo tu tolong maafkan. Itu kata-kata maaf itu adalah pertama adalah meminta maaf kepada orang yang tersakiti di awak, kemudian memaafkan orang yang bersalah. Maunya meminta maaf tu indah awak memaafkan. Ancak mana lahnya deh. Saya lihat lah orang Jawa tu Saya lihat orang Jawa. Kaki awak dipijak Kaki awak dipijak apa aja orang Jawa tu. Kaki dipijak orang baca. Maaf mas, maaf kaki saya terinjak aja. Itu contoh. Kaki dipijak orangnya minta maaf. Abarakah hebatnya akhlak macam. Itu kelebihannya orang Indonesia kok kan diwakili di orang Jawa tu. Mau orang mohon maaf lah. Contoh kalau cobalah di Makkah mau tu ditempel yang masih diputar ke bawah gitu. Orang Indonesia, orang Jawa tak kata, tapi jak kaki, maaf mas, kaki saya terinjak. Inyo minta maaf. Baraka elok itu. Kalau orang wak kaki tu. Kalau wak tapi jak kaki awak. Mamat tu angka. Na mancali ang je. Na poguno mato tu mancali. Na nampak nang kaki dan menjinjak wah je. Saya katakan. Artinya adalah kita belajar dengan kehidupan. Iko kan mudah awak menyebutnya kah. Tapi ba awak mengawannya. Dengan diulang kaji awak ko. Dibaca kaji ko. Supaya menguatkan awak bisa seperti itu. Nak do ni tak bisa. Do bisa.
Kalau le di kerajuan. Bisa kalau le di kawan tarwi lai di usahawan supaya mangkoe anu ko kan kaji ko kan membaka ego awak nan ego ko nak tahu siaden ko sianu ko mah anak sianu ko mah ko pangke lari panggaan ko ikolah nama status sosial nak tahu je dan dia supaya nak jales sekali je. Itulah ego tu tadi. Itu nafsu amarah. Dan istilahnya memangga-manggaan kasadue. Nanti jadi sama kau kan ada orang penyiksaan sehingga ada orang dijinjaknya tak tahu apa den kuah pangke kuah bisa den bali saya tu nya. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu gampangnya kalau awak bapangke kalau awak punya rato-rato nanti muncul sombong, berpotensi sombong. Mangkoe itulah wak tekan dan sifatnya sombong tu tadi riya sum'ah. Ditekan dewa alena lobo tamak rakus. Ditekan dengan cara wak perbanyak mengaji. Wak perbanyak mengaji, wak ulang-ulang kaji awak tuntuang takana judi dia wak siana lah wak koko, analah kau panggaan. Kok kayu awak nak kasalamu kayu. Ancak awak nak kasalamu aja ancak tu. Bapangke awak nak salamu dua-dua bateh. Kullu man 'alaiha fanin. Segala sesuatu yang ada di sisi awak semuanya akan lenyap, semuanya akan fana. Maka dikana-kana dewa sipai awak makhluk ko fana. Fana ko akan lenyap. Akan punah, akan berkurang. Nana do dewa ko akan berkurang. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Nana do dewa ko kan berkurang kok. Matu awak kalau lah tubuh ko awak balai matulah kabuah ya do. Jangan awak lah kan dua. Gigi awak lah gugua. Uban di kapalo lah subuah. Awak lah kuhua. Duduk menjunjua. Kajambana mencuru-curu. Lalu ala di dapur. Sabana lah dekat pintuku. Makannya lah bubu apa kau uwa lah sadua uwa aja. Jadi mangkonyo tetap wa ingat wa kana diri awak. Mangkoe mengaji tarui supaya takana wa diri awak. Dulu ulang tarui di kanan tarui dibaca supaya ego awak tu tertekan, ditekan, kemudian sifat-sifat sombong. Karena itu potensi di dalam diri awak menjadi ongeh, menjadi sombong tu ado di dalam diri awak. Lalai wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaknya awak bisa menyuruh dengan yang ma'ruf. Maka itu ma'ruf itu artinya adalah yang dikenal, yang diketahui, atau sesuatu yang diketahui itu tentang kebaikan. Menyuruhku adalah dengan cara yang baik, yang disampaikan adalah kebaikan, caranya adalah dengan cara yang baik, waktunya adalah waktu yang baik. Jadi demikian, nan disampaikan itu menyuruhnya adalah nan disuruh itu adalah sesuatu yang baik. Cara menyuruhnya baik pula. Tak namu aja cara ndak elok tu. Mau mengare-ngare apalagi zaman kini ko. Dah ada zaman mengare-ngare lah jual nak aja paniang wade dengan Android ko. Inyolah lah dapat di tangan Android tu nanti dijangan kecil oleh tindak le. Makanya dengan cara yang baik pula. Timingnya tak katulah diperhatian pula. Jangan anak lah ya bu. Suami istri pun kalau asik kakak nak terangkan di samping orang dicek pasangannya kan. Ayo kan itu lainnya dakiknya tapi WA lo lah makan jauh sini di sampingnya ngecek lah langsung je. Kalau ngecek tu lah mampu asal ngecek sudah tu dia tadi. Iyo satu sisi memang teknologi itu
tak bisa pisahkan umpama dua sisi dua mata pisau lah. Satu sisi bernilai positif, sisi lain bernilai negatif. Mangko tergantung dia tergantung dia cara menyikapi. Yang penting adalah wa ya'muruna bil ma'ruf. Menyuruhnya adalah dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Menghentikan, melarang manusia dari perbuatan mungkar. Dilarang manusia dari perbuatannya mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah disebut dengan orang-orang yang beruntung. Tulis dua aja masuk aja lain. Ini ketiga banyak. Ya Allah, dia berikanlah rezeki bagi orang yang mengantarkan makanan subuh berkah. Ndak buntung orang bayi badai kok diantar makanan. Bersyukur alhamdulillah. Diberikan keberkahan ya Allah Ta'ala, bertambah juga rezeki. Cuaca je nak mantap banyak loh nelai. Kau buatlah yatim sudah mah. Kau lah yatim. Kau lebih yatim piatu apa kau nyelai kau? Kau apa yang banyak? Saya banyak bawa kebuang. Ya. Alhamdulillah. Awak kan menggerakkan. Pokoknya berarti orang meyakini bahwa berarti kita adalah orang yang terpilih karena ahli ibadah. Kan ikolah perwakilan ya, perwakilan. Nah, oleh karena itu, ujung dari ayatku adalah wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang yang beruntung. Berarti ya termasuk orang yang beruntung berapanya caliak kau apa untuk pulang amai yang pulang bawa ayo tuang kuya je. Ampe soya aja. Ampe soya aja. Anak nak do rumah lewat apa berdua ya le. Jadi makanya disitulah kekuatan dan kelebihan menyuruh, mengajak kepada kebaikan, menyuruh dengan yang ma'ruf, kemudian mencegah dari mungkar. Mereka itu orang yang berdakwah, orang yang menyuruh kepada kebaikan, melarang kepada mungkar. Itu adalah orang yang beruntung, orang yang menang. Nah demikian kira-kira dia karena lah di bagian cicie pakai latibo berarti alhamdulillah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.